Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 17. Kecemburuan Jenika. Jenika tersentak dan buru-buru mencari gamis dan jilbabnya. Ia harus menyembunyikan pakaian dayamnya karena tidak sempat memakainya. Ketukan pintu itu kembali terdengar dan Jenika berjalan sedikit lambat karena bagian asetnya terasa sangat peih karena barusan dijenguk oleh si pedang suaminya. Iya sebentar. Jenika membuka pintu sambil mengatur nafasnya yang sempat tersendat. Kamu dek, masuklah. Jenika melebarkan pintu kamarnya dan mempersilahkan Celia masuk. Kak Jenika abis apa sama Kak Danzel? Tanya Celia dengan polosnya. Apa? Sentak Jenika mendengar pertanyaan polos Celia. Iya Kak Jenika. Tadi aku mau kesini, tapi kata Mbak Yuni, kalau kalian sedang sambil berantem, emang ada Kak orang sambil berantem. Apa itu sama saja bercanda sambil tonjok-tonjokkan? Tanya Celia membuat Jenika tersedak dengan liurnya sendiri. Oh, tadi hanya ngobrol saja karena Mas Danzel ada keperluan penting. Aku disuruh tunggu di sini dan Mas Danzel akan menjemput aku nanti malam, ucap Jenika agar Celia tidak lagi bertanya apapun lagi padanya. Asyik. Berarti Celia punya teman ngobrol, ucap Celia sumringah. Tidak lama ada pesan masuk di ponsel Jenika dari Arlen. Jenika membacanya dan jantung berdetak kencang dengan air mata yang terus terurai membuat Celia panik. Kak Jenika ada apa? Kenapa menangis? Tanya Celia ikut menangis. Wajah cantik Jenika berubah sendu, ia segera beranjak keluar dari kamarnya menuju kamar kakek Nixon. Celia membuntutinya sambil bertanya ada apa? Mulut Jenika terasa terkunci, ia tidak bisa menjelaskan pada adik iparnya itu karena pikirannya saat ini sedang buntu, ia hanya ingin penjelasan dari kakeknya. Baru saja ia mengetuk pintu kamar kakeknya, pria itu sudah membuka pintunya dan wajahnya sempat tersentak melihat cucu menantunya menatapnya dengan penuh tanya. Apakah kamu sudah mengetahuinya Jenika? Tanya kakek lirih. Apa yang sebenarnya yang terjadi pada Mas Danzel, kakek? Tanya Jenika dengan hati yang sudah teriris lagi perih. Kebahagiaannya terus teruji entah sampai kapan. Kisah manis yang ditorehkan dengan suaminya belum terlalu lama dan sekarang datang menyapa lagi dengan berita yang sangat menyakitkan. Kakek Nixon melihat ke arah Celia, ia tidak bisa mengatakan apapun sebelum Celia meninggalkan mereka. Jenika yang mengerti tatapan itu membujuk Celia untuk meninggalkan mereka. Celia, bisa kakak bicara hal penting tanpa kamu sayang? Pinta Jenika lembut. Baiklah. Celia menurut dan masuk ke kamarnya dengan sangat penasaran lagi khawatir. Apa yang terjadi kakek? Tanya Jenika yang sudah duduk di ruang keluarga dengan jantung yang berdebar. Apa yang kamu ketahui Jenika? Tanya kakek yang tidak ingin langsung menjelaskan semuanya pada Jenika karena rahasia ini adalah urusan klan para mafia yang memperebutkan pasar gelap demi mendapatkan keuntungan besar. Mas Danzel tertembak dan sekarang sedang dalam pencarian polisi. Jawab Jenika. Hanya itu? Tanya kakek lagi. Bagian itu sudah cukup bagiku untuk mengetahui semuanya.
Apa yang dilakukan Mas Denzel selain menjadi pengusaha, kakek? Tanya Jenika setengah mendesak. Temui suamimu dan tanyakan sendiri padanya. Jangan melakukan gerak-gerik yang mencurigakan agar tidak terendus media apalagi aparat kepolisian, ucap kakek Nixon membuat Jenika makin kesal. Di mana aku harus menemuinya, kakek? Kalau rumah sakit, itu tidak mungkin bukan? Tanya Jenika. Di villa rahasia milik keluarga ini. Maksudku untuk saat ini villa itu yang tahu Denzel dan kakek. Nenekmu Anissa tidak mengetahuinya karena itu menyangkut pekerjaan kotor kami. Ucap kakek Nixon lalu memberi kunci mobil anti peluru untuk Jenika gunakan untuk menemui Denzel. Gunakan mobil kakek dan pergilah ke apartemen lama yang dulu kalian tempati. Helikopter sudah menunggumu untuk mengantar kamu ke villa rahasia itu. Kamu mengenakan cadar dan polisi tidak mengenali siapa istri Denzel. Jadi itu kelebihanmu karena bisa mengelabui polisi, ucap kakek Nixon. Dengan tangan gemetar Jenika segera mengambil kunci itu, ia mengambil tasnya dan berangkat menuju apartemen lama. Setibanya di sana Jenika langsung menuju lift yang membawanya langsung ke atap gedung untuk menumpang helikopter milik suaminya. Kopilot membantunya agar bisa naik ke atas helikopter. Setelah siap helikopter itu sudah membawa Jenika menuju villa rahasia milik suaminya itu. Saat ini Jenika tidak bisa menangis karena hatinya sedang diliputi berbagai pertanyaan. Ia juga tidak tahu bagaimana nasib suaminya yang saat ini mengalami luka tembak entah apa penyebabnya. Semuanya masih abu baginya. Apa yang sedang suamiku perjuangkan? Apakah kekayaan yang mereka miliki belum juga membuat mereka berkecukupan? Hidup siapa yang sedang mereka selamatkan hingga harus mengambil resiko besar dengan mengorbankan nyawa? Ini sangat membuatku muak dengan banyak rahasia yang kutemukan dalam hidup suamiku, gumam Jenika membatin. Saking larutnya dalam lamunannya hingga tidak sadar helikopter sudah mendarat di atas tanah lapang. Arlen yang melihat Jenika segera menjemput gadis itu. Jenika berjalan cepat memasuki area villa yang cukup luas dengan bangunan gaya Eropa dan terlihat sangat indah dan berkelas. Area itu menyuguhkan pemandangan bukit hijau tidak jauh dari villa itu. Udara yang sejuk dan terhirup menyeruak masuk hingga terasa sampai ke dalam paru-parunya. Nona Jenika. Kamar tuan ada sebelah sini, ucap Arlen sambil mengarahkan Jenika ke kamar Denzel. Bagaimana keadaan suamiku? Apakah dia baik-baik saja? Tanya Jenika dengan gugup. Anda akan tahu setelah melihatnya sendiri Nona Jenika, ucap Arlen yang tidak ingin banyak berkomentar. Pintu itu dibuka dengan perlahan oleh Jenika dan ia melihat suaminya diperban bagian lengannya dan juga bagian dada pria tampan itu. Keduanya saling menatap satu sama lain dengan bibir bergetar menahan kerinduan padahal mereka baru berpisah beberapa saat yang lalu. Hani. Sapa Denzel sambil mengangkat satu tangannya untuk menyambut istrinya. Jenika langsung membuka cadar dan jilbabnya saat pintu itu dikunci oleh Jenika. Keduanya tidak ingin berkata apapun karena bibir keduanya sudah saling bertemu saat ini. Air mata Jenika mengucur deras seakan begitu takut akan kehilangan suaminya.
Kecupan itu berhenti setelah pasokan oksigen sudah menipis di paru-paru keduanya. Denzel menarik tengkuk istrinya lalu dahi mereka menempel. "Maafkan aku Jenika. Ini yang kutakutkan saat menikah denganmu. Aku takut membuat hatimu terluka jika kamu mengetahui kalau aku adalah seorang mafia yang selalu melakukan perdagangan ilegal," ucap Denzel jujur. "Setidaknya kamu tidak melakukan transaksi narkoba." Tapi tetap saja Mas Denzel salah. "Apa uang yang kamu dapatkan itu menafkahi aku, Mas?" tanya Jenika. "Tidak. Aku memberikan uang padamu itu adalah uang halal dari perusahaan kita. Bukan uang hasil penjualan barang-barang ilegal itu," ucap Denzel. "Lalu uang hasil penjualan itu buat siapa?" tanya Jenika penasaran. Tok, tok, pembicaraan keduanya terhenti. Jenika membuka pintu itu sambil mengenakan jilbab dan cadarnya. Tidak lama Arlen dan seorang dokter masuk ke kamar Denzel untuk memberikan suntikan kepada Denzel melalui cairan infus. Dokter itu sangat cantik dengan pakaian aduhainya, karena ia tidak mengenakan jas putihnya. Hati Jenika kembali berkobar melihat dokter itu yang telah merawat suaminya. "Maaf. Apakah Anda dokter suami saya?" tanya Jenika sinis. "Seperti yang kamu lihat," ucap Dokter Viola. "Apakah kamu tidak punya baju yang lebih sopan untuk menutup auratmu itu dokter? Tolong jangan merayu suamiku dengan aset-aset besarmu itu. Jika kamu melawanku sebaiknya pergi dari sini atau aku akan mengirim kamu ke tempat satwa liar. Sepertinya di dalam bukit itu banyak binatang buas. Apakah aku suruh saja anak buah suamiku membuang kamu di sana sebagai mangsa mereka?" ancam Jenika dengan intonasi tenang tapi terdengar sangat menakutkan. "Sialan. Gue dijadikan makanan para predator," umpat Dokter Viola. "Ternyata aku tidak salah memilihmu baby sebagai istriku. Kamu penuh dengan kejutan." Suaramu lembut terdengar merdu. "Namun syarat akan ancaman yang menakutkan," puji Denzel membatin. Dokter Viola segera meninggalkan kamar itu dengan menghentakkan kakinya. Jenika menatap horor suaminya membuat Denzel menundukkan wajahnya. "Apakah panyu udaraku tidak cukup buat kamu, suamiku? Hingga memperkerjakan dokter seperti itu untuk mengobati matamu juga?" tanya Jenika sambil menekan amarahnya pada Denzel. "Tidak sayang. Aku tidak melirik dia. Hanya dia yang mau bekerja sama dengan timku untuk merawat para anggotaku yang tertembak. Tolong jangan salah paham. Milikmu yang tiada duanya, aku tidak mau makanan yang sudah dilalarin karena akan membuat sakit perut," ucap Denzel mengulangi kata-kata istrinya yang pernah marah sama Rana. Lanjut ke bab 18.